Shalom semuanya, saya Irene Siregar. Di sini saya akan berkhotbah mengenai jangan mudah untuk percaya cinta. Karena saya mengambil tema ini karena saya ingin mengungkapkan isi hati saya sebenarnya karena saya sudah mengalaminya. Jadi untuk teman-teman yang melihat video ini mungkin akan terbuka pikirannya dan akan menjadi waspada dengan pasangannya tersendiri ya. Saya buka ayat Alkitabnya dalam Amsal 26 ayat 25. Amsal 26 ayat 25. Amsal 26 ayat 25 itu berbunyi, "Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya." Nah, di dalam ayat Alkitab ini sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh loh percaya dengan seseorang karena omongannya manis atau sifatnya baik atau gimana. Mungkin orang itu bakal baik ke kita, tapi kita belum mengetahui karakteristiknya, itu percuma teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan bahwa kalau mengenali karakter seseorang, kita harus waspada. Dan saya akan bilang di sini, cinta yang murni itu teruji. Mengapa? Karena jikalau cinta yang murni itu teruji, kita dengan pasangan kita akan semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan, dan kita akan mengenali karakter kita satu sama lain. Nah, terkadang cinta itu bisa bikin kita buta loh teman-teman. Dan iya benar faktanya karena saya sudah mengalaminya. Jadi saya hanya mengungkapkan bahwa kalau kita belum mengenali seseorang, kita harus membuka mata kita selebar mungkin. Apa sih manfaat saya untuk menjalani hubungan dengan orang tersebut? Apa yang saya dapatkan? Dan apa yang akan saya gunakan pasangan ini untuk kedepannya? Itu ibaratnya seperti apakah saya akan dekat kepada Tuhan, atau apakah saya akan membuat dia menjadi dekat kepada Tuhan? Kita harus mengetahui nilainya itu ya teman-teman. Nah, makanya selagi kita PDKT itu, kita harus membuka mata kita selebar-lebar mungkin, agar kita bisa mengetahui karakter ini apakah baik-baik saja. Dan kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita bisa terima kekurangan orang tersebut. Nyatanya semakin kita dekat dengan seseorang akan menipiskan toleransi. Semakin kita dekat seseorang, maka dia akan menjadi semakin apa adanya. Contohnya, waktu pertama kali kita bertemu, mungkin dia akan menjaga dirinya, atau bisa dibilang jaim, jaga image itu. Dia akan menjaga dirinya sebaik mungkin untuk tidak memperkenalkan sifat aslinya, karena baru pertama kali ketemu loh ini teman-teman. Kalau kita sudah dekat dengan dia setahun, 2 tahun, mungkin dia akan menunjukkan sisi negatifnya. Mungkin seperti dia suka berkata kasar, atau dia suka melawan kepada orang tua. Itu saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman sudah menjalaninya atau gimana. Untuk mengetahui aslinya seseorang, kita perlu mengetahui hatinya. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 di sini berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, saya akan membacakan lagi dalam Matius 12 ayat 33 sampai 35 karena ini ada hubungan sebab akibatnya ya. "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati."
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jikalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka baik juga hasil buah pohon kita. Itu ibaratkan seperti kita akan berbuat baik kepada seseorang karena hati kita tulus membuat baik kepada mereka. Nah, jikalau kita melihat seseorang dari buahnya itu tidak baik, kita akan bisa mengetahui orang ini nyatanya tidak tulus membantu orang tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengenali karakter orang tersebut ya teman-teman. Dari saya sendiri, saya mengucapkan jika cinta yang murni itu teruji itu nyata teman-teman. Karena kita akan menjalani hubungan dengan seseorang setahun, 2 tahun, itu akan teruji iman kita. Itu akan teruji seperti apakah kita akan setia atau sebaliknya tidak setia. Apakah kita bisa menjaga diri kita kepada orang lain untuk tidak mencari pengganti atau mencari orang lain untuk didoakan, itu tergantung dari hati kita sendiri ya teman-teman. Dari hati saya sendiri, setialah dengan pasanganmu, karena cinta yang tulus itu nyata, dan cinta yang tulus itu hanya sekali dalam seumur hidup kamu temui. Jadi jangan menyia-nyiakan cinta itu ya teman-teman. Mungkin itu saja khotbah saya. Dan tidak lupa saya akan memberikan kata-kata kiasan. Jangan mudah jatuh hati dengan seseorang supaya kamu tidak sakit hati. Nah, cinta yang murni itu teruji ya teman-teman ya. Oke, shalom.